Bapak Ibu, pada hari ini kita akan memperingati Hari Tuberkulosis Dunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret 2024. Dan hari ini kita akan memberikan edukasi kepada Bapak Ibu dan keluarga. Yang saya hormati Dr. Ade, Dr. Riki, Dr. Trias, dan Dr. Dwi. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Bapak Ibu kita bisa bertemu dalam kesempatan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh pada tanggal 24 yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu, edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa TB bisa disembuhkan sebagaimana tema tahun ini, ya, kita bisa mengakhiri tuberkulosis. Jadi Bapak Ibu yang saat ini menjadi pasien kampus, TB insya Allah tetap semangat karena TB bisa disembuhkan. Baik Bapak Ibu, lanjut kita akan mendengarkan paparan dari pengarahan dari Bapak terkait peringatan Hari Tuberkulosis ini. Pada yang terakhir kita Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di ruang Poli Palu. Hari ini kita kebagian ada acara yaitu Hari TB Sedunia. Jadi Hari TB ini setiap tanggal 24 Maret dilakukan di seluruh dunia. Jadi hari ini minta waktu sebentar sebelum nanti pelayanan ada Dr. Diki, spesialis paru akan memberikan penyuluhan dan ada hadiah. Ada hadiah bagi Bapak Ibu yang nanti bisa menjawab. Nggak susah kok pertanyaannya, ya. Nah, hadiahnya 1 malam menginap di ruang paru. Enggak, bukan Bapak Ibu, nanti ada hadiah ya, ini bulan puasa nggak boleh bohong. Jadi nanti ada hadiahnya. Saya sebagai kepala paru mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu. Jadi nanti diingat 24 Maret itu hari TBC. Hari ini juga Bapak Ibu saya minta doanya, minta mendoakan Dr. Diki yang berulang tahun. Jadi sekalian Dr. Diki berulang tahun, Dr. Diki mau membagi penyuluhan pada Bapak Ibu, ya, karena ulang berapa nih? 20? Oh, masih 20 tahun. Oh, enggak. Oh, ya, jadi ya nanti sebentar Dr. Diki akan memberikan penyuluhan, kemudian diperhatikan kalau ada yang nggak paham bisa ditanya, nanti pas waktu tanya jawab akan ada hadiah dari rumah sakit umum dan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, ya, dan juga dari UNGA. Ya. Tanpa berpanjang waktu saya serahkan ke Dr. Diki. Mohon Dr. Diki. Ya, terima kasih Dr. Andreas Widianto, spesialis paru konsultan. Kita pada hari ini singkat aja ya. Jadi pasien ataupun keluarga pasien yang berobat dengan penyakit TBC ada di sini, lanjut tangan yang ada. Ibu, ya, ibu, ya. Ibu siapa yang sudah sembuh boleh berdiri Bu. Oh, suaminya mana? Atau Mas aja? Namanya Mas siapa Mas? Ali Muhammad. Mas Ali ya. Pengobatan sudah jalan berapa bulan? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan akhir. Apa yang dirasakan ketika kita mengkonsumsi obat TBC sebelum pengobatan dan setelah pengobatan dirasakan seperti apa? Alhamdulillah selama 4 bulan ini banyak sekali perubahan ya. Banyak sekali perubahan si obat dari masalah ini yang dulunya
batu-batu berkat doa dan apa namanya usaha dari rumah sakit ini, alhamdulillah sangat luar biasa sekali perubahannya. Ya, jadi benar ya yang dikatakan Mas Ali ya. Jadi memang pengobatan TBC ini pengobatan yang jangka waktunya lumayan lama ya. Kalau beliau udah jalan 4 bulan ya. Tapi yang penting adalah kita konsisten ya. Dan kita percaya bahwa apabila kita mengkonsumsi obat TBC dengan teratur, insya Allah akan ada perbaikan ya. Ya, monggo Mas Ali dipersilakan dulu. Ya, ini hanya mungkin yang saya jelaskan. Ya, jadi di sini ada yang pernah di cairan paru-parunya. Ada ya. Mungkin nggak datang ya, tapi ada yang lihat dari keluarga. Jadi ini salah satu dari komplikasi dari TBC. Ya, TBC-nya kalau udah nyebar keluar, dia akan datang memproduksi cairan. Ya, ini salah satunya namanya kuning kayak gini. Terus ini ada ronsen. Jadi kita pada saat rawat inap, ronsen utama. Ya, jadi bapak ibu kalau datang ke rumah sakit di Ahmad Yani, alhamdulillah kita lengkap ya. Jadi begitu datang akan kita layani, kita ronsen, kita cek darah, tunggu seminggu kemudian hasil udah ada. Ya, jadi salah satu keunggulan dari fasilitas di Ahmad Yani, dari pasien datang sampai kita tahu sakitnya apa, insya Allah 1 sampai 2 minggu udah keluar. Ini tadi sudah dijelaskan sedikit ya, apakah TB itu ya. TBC itu infeksi paru-paru karena bakteri tuberkulosis, bakteri TB. Ada muntah darah, batuk darah, ya, badannya kurus, ya, terus nafsu makan berkurang. Maka dari itu kalau bapak ibu ketemu kondisi seperti itu, badan kurus, tidak mau makan, ada batuk darah, ya, minta rujukan aja dari puskesmas ini. Nanti kita layani, kita kasih obat ya. Nah, ini pengobatannya. Jadi kita pakai masker di sini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap diri kita, ya, terhadap diri kita. Karena apa? Ketika kita ngomong sama orang yang nggak kita kenal, tiba-tiba bersin, batuk, bisa ketularan, gitu. Sedangkan kalau pakai masker, nanti akan terpaham. Dan utamanya adalah kita memang harus memperbaiki kesehatan kita juga, makan yang teratur, minum yang teratur, ya, kemudian konsumsi vitamin, ya. TBC bukan penyakit keturunan, ya, jadi saya keturunan orang tua ada, bukan keturunan, ketularan, ya, bukan keturunan, tapi ketularan, ya, bukan juga penyakit kutukan, gitu. Nah, kita di Indonesia ini peringkat nomor 2 di dunia, ya. Di dunia kita nomor 2 setelah India, gitu. Jadi wajar kalau kita di sini banyak yang pakai TBC, tapi adalah sesuatu hal yang harus kita ubah, gitu. Termasuk dari diri kita sendiri, pakai masker, kalaupun batuk, jangan batuknya di ini ya, dibuang-buang ke orang ya. Alangkah baiknya memang tutup, pakai lap tangan atau pakai masker, ya, itu lebih baik ya. Kalau Lampung gimana? Lampung ada di posisi ke-10 ya. Ini tadi sudah dijelaskan sedikit ya mengenai TBC dan pengobatannya ya. Pengobatan TBC 6 bulan dan minumnya harus rutin, jangan sampai enggak. Namun difasilitasi oleh pemerintah sehingga kita bisa ngambil di tempat yang dekat, jadi nggak perlu jauh-jauh. Di sini ada yang kesini waktunya 2 sampai 3 jam nggak Bapak Ibu? Di atas 2 jam ada. Kalau masih sekitar 1 jam
1 sampai 2 ya jauh sih ya, tapi kalau sampai 2 atau 3 jam kita bisa ngambil obat di puskes. Tapi tetap awal-awal kita di sini dulu ya. Ya, jadi pentingnya juga utama adalah ventilasi. Bapak Ibu kalau pagi usahakan jendelanya dibuka, berjemur di depan dari jam 6 sampai jam 7 karena itu akan membunuh bakteri TBC. Zaman dulu sekali itu orang yang kena TBC itu dijemur di tempat namanya sanatorium namanya ya. Kalau zaman sekarang nggak perlu ke sana, cukup di teras berjemur itu karena bakteri TBC dapat mati dalam kalau kena paparan sinar matahari. Jadi jam 6 jam 7 usahakan berjemur. Di atas itu jangan karena sekarang banyak polusi udara ya. Nah ini tadi kalau ada tetangga, keluarga, ada keluarga batuk, bisa batuk darah, terus kok sesek, nyeri, demam, terus nafsu makan yang menurun, keringat malam lebih dari 2 minggu, itu kita curigai TBC. Segera ke puskes. Kalau di puskes bisa ditangani di sana, atau kalau mau ketemu dokter spesialis parunya ada Dr. Andreas dan saya di Rumah Sakit Ahmad Yani ya, untuk penanganan TBC ya. Ini udah paham juga bahwa pengobatan TBC dari rongsen sama dahak. Dok, dahak saya aman dok, negatif. Kok saya diobatin TBC bisa nggak bisa? Ini dari apa? Dari rongsen ya. Jadi meskipun dahak yang kita buang itu negatif, tapi bisa kita obatin dari rongsennya. Ada pasien dahaknya negatif tapi paru-parunya digrogotin. Gitu. Udah digrogotin, udah hancur sebagian paru-parunya. Nah itu harus tetap kita obatin dengan TBC. Ini pengobatan TBC. Obat merah ya, mungkin udah paham. Gitu. Nah ini etika batuk ya, pakai masker, tutup mulut, ya, bersihkan mulut dan hidung dengan tisu ya. Terus jangan lupa buang ya, ini pengobatan alur pengobatan TBC ya. Jangan lupa setelah pengobatan TBC tetap kontrol ke sini ya, minta rujukan ke poli paru ya. Gitu, karena kita rongsen, kita cek dahak lagi. Gitu. Jadi jangan ngobatin 6 bulan baru kesini. Tapi kalau memang di puskesnya ada bisa nanganin ya di puskes Pak. Kalau misalkan yakin kesini aja ya kita layani. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang ada pertanyaan dipersilakan. Ada door prize menarik ya. Monggo. Ada pertanyaan? Tadi Pak Ali sudah menjelaskan sedikit ya tentang pengalamannya. Bapak ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya. Tapi Pak Ali mungkin dapat berdiri, tadi sudah berani menjelaskan tentang sakitnya, bagaimana pengobatannya. Jadi Bapak Biologi ada door prize buat Pak Ali ya. Jadi kita berikan ya. Ya Pak, semoga penanganan Bapak tuntas ya. Sehat ya. Terus nanti Bapak informasikan ke keluarga ya, ke masyarakat apa saja ini ya. Kita foto dulu Pak ya. Oke ya. Bapak Ibu yang ada pertanyaan silahkan. Oke, terima kasih Pak Ali. Ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan Mbak. Ada mic satu lagi nggak kita? Ada ya. Monggo Mbak, silakan berdiri ke depan ya. Apa takon?
Mbak silakan ke depan sini biar lebih kelihatan. Dokter Diki setinggal pora loh. Sampai setinggal. Ya, apa? Biar kasih lawan. Ya, monggo. Dok, saya mau bertanya, kan bapak saya ini kan sakit kanker paru nih. Nah, kalau habis di kemo itu kan dia pasti apa efek dari kemo atau hormonnya. Jadi ada pertanyaannya, apa kemungkinan masih bisa sembuh nggak dok? Ya, ini pertanyaannya di luar tema ya. Nanti ada ahlinya di sini, Dr. Andreas, spesialis paru, konsultan khusus yang nanganin kanker ya. Kita bisa bertanya dan langsung dijelaskan dari narasumbernya ya. Monggo Dr. Andreas. Sampai Indonesia pakai kanker. Ya, baik Bapak Ibu, kalian ikut edukasi kanker ganas paru-paru. Kanker ganas paru-paru setelah di kemo ada cegukan, ada mual, kadang-kadang ada sakit-sakit sedikit. Itu ada dua hal. Yang pertama bisa akibat memang dampak dari obat kemo. Obat kemo ini nggak punya mata, ibu, bapak-bapak. Jadi kalau dia mau ngobatin itu dia nyenggol sel-sel yang sehat. Yang kena kan kanker paru, dia dikasih obat kemo, dia nyenggol sel yang bukan kanker, ya disenggol ikut aktif. Akibatnya ada mual dan muntah, ya tapi semua ada obatnya. Yang kedua bisa memang dari dampak dari kankernya sendiri. Pertanyaan yang ketiga tadi, apakah kanker bisa disembuhkan? Ibu, Bapak, semua obat yakin Gusti Allah pasti memberikan jalan. Yakin ya? Kalau memberikan penyakit Gusti Allah juga akan memberikan jalannya. Kita nggak bilang sembuh, nggak bilang sehat, nggak bilang sakit, tapi yakinlah semua ada jalannya. Jadi kalau nanti divonis kanker, jangan langsung dokter Andre yang vonis kanker ya. Ada obat-obat yang diberikan, ada penanganan yang diberikan, hidup mati, sakit sehat itu urusan Gusti Allah. Kita ikhtiar. Sama seperti tadi Pak Musal, Pak Cibi, pertama dikasih obat berapa lama Pak? Pertama dikasih obat berapa lama? Jumlahnya, Iya, jumlahnya 4. ya. Benar ya Pak ya? Iya. Setiap hari makan obat ya Pak ya? Setiap hari. Iya, tapi dengan Pak Musal setiap hari saya niat mau sembuh, saya mau niat juga sehat, dan alhamdulillah Pak Musal bisa hadir di sini sama-sama dengan kita menyaksikan Dokter Diki yang ulang tahun, bisa presentasi, bisa ketemu dengan Bapak Ibu, berbagi kesaksian, aku bisa sehat kok, ya. Kalau lain kali kalau kesini coba bareng sama pasien saya yang sudah pengobatan kanker 3 tahun tuh masih jalan, masih maju ada, ya. Artinya siapa? Itu rahasia ilahi. Sehat, sembuh, mati, hidup itu kita nggak bisa kita kasih. Kita ikhtiar, kita berobat sesuai dengan apa yang ada di aturan di secara medis. Itu ya Mbak ya? Iya. Ada lagi? Iya. Loh, hadiahnya mana? Hadiahnya. Ya, karena pertanyaannya mengenai kanker paru, jadi diserahkan langsung oleh Dokter Andreas. Kalau yang kanker yang kotak aja, nanti ada foto saya. Oh, enggak. Oke, monggo Dokter. Nah, ini dari rumah sakit hal ini, ya. Bukan dari rumah sakit. Foto ini saya laku. Ada lagi Bapak Ibu monggo di sana. Kalau Ada apa? Ya, terima kasih. Dipersilakan dulu kembali. Sembuh Pak. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya seputar TBC. Monggo Pak, perkenalkan nama Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini ceritanya tadinya besok kita jalan 2 hari
Yang pertama 2021 ya, kedua 2022 ketiga ya. Nah setelah saya ketemu sama anak-anak itu langsung dibawa ke rumah sakit ini ya Mas Yani. Nah setelah itu cek kita ronsen, hasilnya katanya kita ada TBC. Nah, tapi lagi badan saya ini nggak ada nggak ada sakit-sakit itu nggak ada. Nah sudah berjalan 3 bulan ini ya, 3 pertengahan ini. Nah, itu saya keluarnya tinggal rasanya kayak gini karena saya selalu dari bulan 23 awal itu mandinya pakai kasih air hangat. Terus sampai sekarang ini yang buka ya, sore juga ya. Nah itu setelah itu sekarang tinggal kelemahan ya, kurang fit lah istilahnya dan juga memang gatal-gatal. Berapa lama gatalnya? Sudah berapa lama gatal-gatalnya? Ya akhirnya alhamdulillah cuma itu tinggal reaksinya. Ya. Tadi Pak saya Pak Zulani ya, kita kasih hadiah dulu ya. Mau? Ya, kita foto dulu ya. Oke, terima kasih Pak Zulani ya. Ya, silakan dulu Pak. Ya, jadi bagus ya pertanyaannya, dan pertanyaan Pak Jayan ini pertanyaan yang baru muncul. Jadi udah banyak orang yang berobat pengobatan TBC. Pertama, dok, kok kencing saya merah? Dok, kok badan saya gatal-gatal? Dok, kok tangan saya kram? Gitu ya. Bahkan ada yang sangat jarang juga, dok kok saya minum obat itu mual gitu. Nah, gimana solusinya? Jadi ketika obat bereaksi masuk ke tubuh itu pasti punya efek sampingnya. Tapi harus kita ketahui, pengobatan TBC satu-satunya di dunia yang kita konsumsi ini. Jadi pertanyaannya saya kembalikan lagi ke Bapak sama Ibu. Tahan gatal sedikit aja. Tahan gatalnya sedikit aja. Kalau masih bisa ditahan. Kalau misalkan keramnya masih bisa ditahan, kita usahakan, kita lanjutkan. Karena kalau enggak apa? Obatnya cuma itu, ya. Mau dibawa ke rumah sakit kematian ini, terus obatnya ikut. Mau dibawa ke rumah sakit Abdul Murud, pengobatannya ikut, obatnya ikut. Mau dibawa ke Sahabatan, obatnya ikut. Atau dok saya mau ke Malaysia, ke Penang, atau ke Singapura, obatnya sama gitu. Malah karena di Indonesia ini paling pengalaman, jadi kita yang insya Allah obatnya yang lebih paham. Karena di luar negeri sana penyakit TBC ini nggak sebanyak di kita, gitu. Jadi kalau misalkan Bapak gatal, nanti kita kasih obat anti gatalnya, ya. Kalau misalkan mual, nanti kita kasih obat anti mualnya, ya. Itu aja dari saya. Yang terpenting adalah kita rutin minum obatnya. Jangan sampai kita tidak rutin konsumsi obat TBC. Karena yang penting kita ikhtiar sama-sama untuk kesehatan. Karena kalau bukan kita, bukan dari keluarga, siapa lagi, ya. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Jailani ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Ibu silakan Bu. Ayo Bu. Ya, di sini Bu ya.
boleh dipinjam ya? Ibu di situ aja dulu. Nggak apa-apa berdua. Ya, boleh perkenalan dengan Ibu. Namanya siapa, dari mana? Siang, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua. Saya Wayan dari Susanti Nenek duduk dulu, dari Mbak. Marga Mbak. Ibrahim. Kesini Mbak. mengantarkan Mbak. kontrol Duduk dulu, ibu Mbak. saya. Oke. Penyakit ibu saya itu kemarin Ibu suruh duduk. terbukti Suruh duduk dulu, dia mau nanya. infeksi paru dan ada juga kebencangan di jantung. Bukan. Itu keluarnya sesak, sulit sesak, Pak. Nah, karena sesak itu ibu kan nggak betah sesak, jadi sesaknya minta diobati, carilah obat di apotek seperti itu, karena kami jauh di Rambut Utara mau ke rumah sakit. Itu gimana cara pengobatannya? Yang diobati itu infeksi paru dan jantungnya atau sesaknya terlebih dahulu, seperti itu. Kan setahu saya katanya sesak itu detoksnya dari karena sakit paru dan jantung itu. Nah, tapi ibu saya itu ya namanya orang tua, ngotot sudah bagaimana caranya supaya sesaknya hilang, yang berkurang. Ya, bagaimana itu solusinya? Dengan Ibu siapa tadi? Uangnya yang Ibu Wayan ya, dari Raman Utara. Ya. Ini berapa jam? 1 jam. Oh, 1 jam ya. Ya. Iya. Terima kasih Bu. Kita berbagi dulu yang itu aja. Oh iya, Pak. Kita foto dulu Bu Wayan. Ya, terima kasih Bu Wayan. Duduk kembali ya. Ya, jadi Dok, sesaknya ada apakah dari paru-paru atau dari pembekakan jantung? Ya. Sesak itu banyak sekali penyebabnya. Bisa dari paru-paru, bisa dari jantung, bisa dari ginjal, bisa dari otak. Semua banyak yang mempengaruhi ya. Jadi kita tangani dulu satu-satu. Si parunya memberat, kita obati dari infeksi parunya. Tapi kita konsultasi juga ke dokter jantung. Jadi untuk orang tua dari Bu Wayan memang pengobatannya tidak hanya dokter paru ya, tapi dokter jantung juga. Kemudian kalaupun misalkan ada pembengkakan, baiknya memang kita berkonsultasi ke dokter jantung. Ya. Nanti kita evaluasi gimana kondisi ronsennya, gimana paru-parunya ya. Karena itu tidak hanya langsung ada pasien sehat, tapi pas jalan kuburan nggak taunya kepalanya pecah atau gimana, bagus paru-parunya, jantungnya bagus, tapi dia sesat karena otaknya sudah tidak berfungsi. Ada orang sehat bagus, tapi paru-parunya keisi cairan, dia akan sesat. Ada orang juga sehat bagus, tapi jantungnya besar, dia tetap sesat juga. Jadi memang untuk sesat ini tidak hanya paru-parunya saja. Jadi banyak faktor yang harus kita telaah satu-satu ya. Gitu. Jadi pengobatan pun tidak hanya di bidang paru saja, tapi di jantung, dokter penyakit dalam dan dokter lain. Ya, terima kasih Bu Wayan untuk pertanyaannya. Mungkin Satu lagi, Dok. satu pertanyaan lagi. Iya. Monggo. Dengan Ibu siapa? Alamatnya di mana ya? Ini pertanyaan terakhir ya. Ibu Erni dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya dong, suami saya kan dulu pernah sakit TBC, sekarang dia sudah meninggal. Itu kira-kira bisa menular nggak itu dok ke anak cucunya? Sedangkan anakku ada satu yang sering batuk-batuk dan napasnya susah. Itu aja pertanyaannya. Tadi Bu Erni ya. Ayo, bapaknya ya. Yang jelas saja. Ya. Ya. Foto dulu ya. Nanti sebelum dijawab, kita ngapunten Bu. Ini dikaitkan ini untuk Ibu ya. Ya, Ibu monggo sambil duduk nanti saya jelaskan ya.
Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Bu Erni ya. Ini bagus. Dok, almarhum suami ya meninggal karena TBC. Sekali lagi saya tegaskan, TBC itu penyakit yang bisa disembuhkan, tapi bisa juga berakibat fatal. Jadi kalau pasien sudah pengobatan TBC, saya sangat berharap, kami pun sangat berharap untuk pengobatan yang teratur. Jangan ketika 2 bulan udah ngerasa sembuh stop. Jangan ketika 1 bulan minum udah sembuh stop, jangan. Gitu. Karena TBC itu dapat berakibat fatal. TBC bisa nyebar kemana-mana, bisa nyebar ke otak, bisa nyebar ke tulang, bisa nyebar ke usus, ya, bisa nyebar ke kulit. Jadi ketika bapak ibu datang ke sini pengobatan, saya dan dokter Andreas pasti akan menjelaskan minum obat yang teratur, minum obat yang rutin, gitu. Jangan sampai lupa. Dan kalaupun jaraknya jauh, kita bisa memiliki puskes. Jadi betapa kita harus benar-benar dengan TBC ini harus berperan aktif, dan kita punya kesadaran bahwa saya harus minum obat teratur biar saya sembuh. Ya, insya Allah kita berikhtiar untuk sembuh ya. Itu aja. Banyak pasien yang pengobatan TBC dan dinyatakan sembuh, gitu. Banyak. Akan tetapi ketika sembuh, daya tahan tubuh kita harus dijaga juga. Karena apa? TBC pertama dia dapat bangkit kembali, dapat kambuh kembali. Kedua, tetap pakai masker. Maka TBC bisa menularkan, Bu ya. Jadi dia penyakit yang disebabkan penularan. Ya. Kalau misalkan ada anak ibu yang batuk, masih keluarnya sama, minta rujukan dari puskesmas ke sini. Ya. Nanti langsung kita ronsen, langsung kita cek dahak, minggu depan kontrol lagi ke sini. Ya. Insya Allah ada hasilnya biar penanganan cepat. Penanganan cepat, nanti tingkat kesembuhan kesehatan insya Allah lebih besar. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Erni ya atas pertanyaannya. Kemudian sebelum menutup, saya minta kita foto ya, foto bersama, tangannya ini ya. Bisa ya? Tapi kita fotonya di situ ya, di ibu ya. Saya minta waktunya. Ayo, Bapak Ibu, kita foto di belakang situ. Ke kiri. Kita foto bersama ya. Duduk aja nggak? Kalau berdiri kan tutup. Kelihatan. Ya, foto Bapak Ibu bisa foto. Yang duduk monggo sambil duduk. Yang tidak kebagian kita duduk, kita sambil berdiri ya. Foto dengan pose tangannya seperti ini ya. Duduk aja nggak apa-apa. Ya. Pak izin kami tutup dulu ya. Oke, kita mulai aba-abanya ya. Cepat pegang. Kosong. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Semangat sembuh. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, terima kasih semua ya. Nanti fotonya izin mau kita cetak di ajang di sini. Jadi kalau yang mau melihat tinggal di foto. Izin ya Bapak Ibu ya. Nanti ada yang marah mau fotoku di situ.